Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andi Arifsyadi Asam dari kelas Teknik Analisis Kualitatif dan Kualitatif Sistem Informasi kelas E akan mempresentasikan cara kerja modul dari modul yang dibagikan menggunakan Israel dan RStudio. Pada tugas pertama ini, di sini saya akan melakukan bagian kedua untuk memasukkan data dan model PET pada Listram. Jadi step pertama yang dilakukan adalah melakukan import data di sini dengan klik file, terus kita klik import data. Nah di sini kita pakai data yang sudah ada dari modul. Dalam hal ini kita pakai Excel saja. Sini kita save. Nah, bisa dilihat berikut data-datanya yang sudah di-load ke Excel. Kita lihat bahwa ada beberapa data kosong yang diubah jadi -99. Oke. Selanjutnya di sini saya akan memastikan apakah variabelnya itu sudah benar dengan menggunakan data terus define variable. Di sini kita ambil salah satunya aja dan kita klik variable type. Dan betul dalam type-nya ini dikatakan sebagai original. Berarti data yang di-load sudah benar. Baik, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk membuat model PET pada list cell. Jadi caranya itu adalah di sini kita membuat file di menu file terus kita new. Kita ada syntax sorting, new itu kita klik copy. Di sini syntaxnya, di sini saya akan mengcopy paste aja syntax yang udah ada di modul. Nah, di sini kita ganti dengan nama passive yang sudah kita buat sebelumnya. Kali ini saya akan beri nama passive. Oke, di sini kalau sudah terus syntaxnya bisa kita jalankan dengan mengklik file, terus kita run list cell. Kita ambil save sini saja. Nah, ini untuk yang berbentuk tulisan hasil perjalanan selnya. Oh ya, di sini ada error ya. Lupa klik. Oke, kita run lagi. Nah, bisa dilihat bahwa secaranya sukses akan keluar gambar seperti ini. Ini menyatakan bahwa hasil run model PET sudah berhasil. Di sini belum ada banyak informasi ya, karena datanya masih model PET-nya masih sederhana. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan run juga pada RStudio. Sini kita jalankan RStudio. Baik. Selanjutnya kita akan coba import elemen terlebih dahulu, import datasetnya. Untuk kita klik import dataset ini, terus kita from text base, dan kita pilih dataset yang ingin kita gunakan. Atau jika ingin menggunakan Excel bisa seperti ini, from Excel. Terus pilih browse dan mencari file Excel-nya. Sini akan menampilkan preview datanya dan kita akan import. Nah, seperti ini untuk melakukan importing data set ke RStudio. Di sini ada 4 tampilan yang kita ulangi. Ini adalah tampilan untuk datanya, preview datanya. Ini ada konsol, ini ada environment, dan di sini ada file-filenya. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan masukkan model data ya. Di sini kita akan menggunakan model yang sederhana saja.
Saya ambil dari modul seperti ini. Kita masukkan ini. Saya lihat ini sudah keluar contoh. Untuk model contoh itu PU seperti ini. Ini artinya PU itu sama dengan PU1 tambah PU2 dan tambah PU3. Itu untuk model PET yang sekarang. Di sini kita tidak keluarin apa-apa karena ini masih contohnya. Oke, mungkin sekian dulu untuk tugas bagian kedua, di mana di sini kita sudah berhasil melakukan import dan membuat model PET pada RStudio dan Israel menggunakan data contoh yang sudah diberikan sebelumnya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan tugas pada bagian 3, yaitu melakukan multivariate analisis, mengecek multivariatnya. Untuk yang pertama di sini kita akan menggunakan aplikasi yang bernama PSPP. Ini saya sudah install aplikasinya. Jadi untuk step pertama yang kita lakukan adalah kita akan mengimpor datanya. Cara mengimportnya itu kita klik file, terus kita import data di sini. Terus kita cari file yang ingin kita import. Di sini saya akan menggunakan file CSV yang sudah saya bersihkan sebelumnya. Seperti ini. Kita next. Alkes. Kita next lagi, terus kita pilih line kedua karena datanya mulai dari sini. Terus kita klik ini untuk jadikan variabel nama line pertama ini. Kita next, terus bisa dilihat bahwa ini masih datanya yang belum dibaca ya karena separatornya itu masih salah. Kita separatornya pilih semikolon. Nah, ketika kita sudah pilih itu maka akan menghasilkan sesuai yang kita inginkan. Nama variabelnya sesuai dengan datanya sudah terbagi. Kita next, ini sudah aman. Kita next, kita apply. Oke, di data frame ini bisa kita lihat bahwa datanya sudah masuk semua. Oke, karena datanya sudah masuk, di sini kita akan coba melakukan analisa terhadap skewness dan standar deviasinya. Maaf, kurtosis dan skewness-nya. Jadi caranya itu kita klik analysis di sini, terus ada deskriptif, statistik, terus kita klik deskriptif. Seluruh data kita masukkan ke variabel ya, kecuali no karena itu bukan variabel penting. Terus di sini jangan lupa kita akan centang kurtosis dan skewness karena ini akan kita cari. Oke, kita oke, dan untuk melihatnya itu ada di bagian output. Jadi kita klik Windows dulu, terus kita klik output. Terus di bagian deskriptif bisa dilihat bahwa skewness dan ya, skew ini sudah kelihatan seperti ini kurtosisnya. Bisa dilihat bahwa ada kemiringan data ya, minus itu agak beri ke kiri atau beri ke kiri ya, cenderung ke kiri datanya. Oke, seperti itu untuk mengecek skewness atau kurtosis pada data di PSP. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan multikolinear. Untuk mengecek itu kita dapat menggunakan SPSS. Buka dulu SPSS-nya. Nah, sini kita coba import data ya. Cara import datanya itu kita file dulu, terus kita read text data di sini. Kita klik, terus kita pilih datasetnya. Nah, di sini aku pakai. Di sini saya pengen ambil Excel saja. Just ada ya. Aja. CSV, terus kita cari datanya tadi, kita pakai data bersih. Ini sekarang lagi loading.
Ini kita ganti delimiternya. Sudah benar. Sudah benar. Terus untuk delimiternya kita tentang semikolon. Semikolon lagi. Variabelnya. Ya, kita finish. Nah, maka datanya sudah terload seperti ini. Sort dulu, kita bisa sort ya. Oke. Selanjutnya karena datanya sudah dimasukkan, sini kita kan langsung melakukan faktorisasi terlebih dahulu terhadap PU1, PU2, PU3 ini menjadi satu faktor yaitu PU. Caranya itu kita klik analyze, terus kita dimension reduction, terus factor. Sini kita pilih PU, terus kita scores ya. Scoresnya itu kita simpan sebagai regression, kita continue, terus kita upload. Oke, di sini akan membentuk variabel baru. Fact 1. MP ini adalah variabel yang kita kali bisa kita hilangkan. Oke, ini fact 1 ini sebagai PU. Kita bisa ganti namanya langsung di sini. PU. Oke, selanjutnya juga kita lakukan pada PEU, PIU, dan ASU. Itu kita nulis dulu, terus kita dimension reduction faktor, kita masukkan ya. Kita kembalikan dan kita oke. Sama seperti sebelumnya. Kita buat lagi terus ya, untuk BIU dan ASU. Lanjutkan nulis lagi. Udah, sekarang tinggal ASU. Oke. Ini PU udah, kita ambil PEU, terus BIU, kita ganti namanya ya. BIU dan ASU. Ini labelnya kita samakan juga. Oke, sekarang karena konstruknya sudah masuk semua, di sini kita akan menggunakan uji regresi ya, melihat melakukan uji multikolinernya menggunakan regresi. Jadi kita masuk di analyze lagi, kita regression, terus kita linear. Oke, di sini untuk variabel dependennya itu kita akan menggunakan actual system use ya, ASU-nya ini. Terus kita masukkan PU sampai BU itu sebagai dependent. Nah, kalau udah itu kita klik tombol statistik dulu. Di sini ada estimate sama collinearity diagnostic-nya dicentang juga. Oke, setelah aman, kita klik OK. Nah, bisa dilihat seperti ini hasil dari collinear statistiknya. Nah, untuk datanya itu kita bisa lihat di tolerance dan FIP. Jika kita ingin melihat nilai toleransi yang baik adalah nilai toleransi di atas 0,1. Karena di sini bisa kita lihat bahwa di atas 0,1 ya semua toleransi. Berarti ini nilai yang baik. Terus FVV-nya, VV-nya itu diusahakan di bawah 10. Di sini 1,0 semua rata-rata. Bisa dikatakan juga bahwa nilai koefisien atau nilai multikolinernya baik dan tidak ada yang menyimpang gitu. Oke.
Selanjutnya di sini kita akan melakukan deteksi outlier dan deteksi pencilan. Itu sama, kita bakal pakai regression. Tapi regression di sini, regression terus di bagian save ini kita centang yang cooks, di stage itu sebagai cook. Oke. Terus kita continue dan kita oke. Nah, di sini ada variabel baru namanya COOK. Nah, ini variabel baru ini adalah variabel distance dari teman-temannya. Bisa kita lihat. Nah, untuk gampang mungkin kita bakal buat seperti chart ya, menggunakan graf. Oke, di sini kita bakal pakai scatter plot. Dan untuk stage-nya itu kita jadikan Y, dan untuk X-nya itu kita gunakan nomor. Kita oke. Kita tunggu selesai. Nah, bisa dilihat sini ada beberapa data yang keluar ya gitu dari teman-temannya, distance-nya. Seperti ini adalah pencilan ya, data dari 0 sampai 100 ini. Dan mungkin akan kita keluarkan nanti. Karena kan datanya juga lumayan banyak, jadi mungkin sebagai data pencilan ini akan sangat mengganggu analisis dan akan lebih baik kalau kita keluarkan. Oke, mungkin sekian untuk tugas bagian 3-nya ya, untuk modul menggunakan SPSS dan PSS. Maaf, PSPP dengan SPSS untuk melakukan uji multivariat, salah satunya dalam multikolinear tadi dengan skewness serta kurtosisnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan percobaan modulnya untuk melakukan confirmatory factor analysis, pengecekan instrumen. Di sini kita akan ada faktor loading, ada ARV, dan CR. Dan pada kesempatan ini kita harus menggunakan aplikasi ListRel. Jadi untuk SPSS ini kita keluarkan dulu. PSPP-nya juga kita keluarkan dulu. Oke, kita pakai ListRel terlebih dahulu. Ini untuk data-data yang ini kita kembalikan dulu ke sini. Oke, ini kita pakai data yang sudah dibersihkan. Kita import dulu data yang baru. Data bersih. Kita save barunya dengan nama application CFA. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, datanya agak kacau ya. Mungkin kita import saja. Kita import data yang menggunakan Excel. Ada tadi yang di-download. Kita tadi yang pertama, ini data bersih. Java sama. Oke. Lihat bahwa ini data yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengecek reliabilitas gitu menggunakan CFA. Ada 3 standar. Yang pertama bahwa semua nilai loading factor-nya itu harus di atas 0,5. Terus composite reliability-nya atau CR-nya itu harus melebihi 6. Dan AFV-nya atau average variance extracted-nya itu dari setiap construct-nya harus melebihi 0,5. Itu untuk memastikan bahwa reliabilitas dari data yang kita gunakan itu sangat baik. So, di sini untuk pertama kita menggunakan R terlebih dahulu. Nah, untuk menggunakan Excel maksudnya. Jadi ini sudah ada
sintaksnya yang dibuat pada modul, ini kita jadikan model pet. Langkah-langkahnya sama, kita klik new, kita sintaks only. Terus di sini kita copy paste. Nah, di sini kita ganti ya. Jadi praktikum Eva. Semoga benar ya. Eva. Praktikum Eva sebenarnya. Ini kita ganti. Oke, kalau udah kita jalankan, langsung ini. Kita run buat SQL ini. Nah, bisa dilihat di sini hasil dari run sintaks model page yang sudah kita lakukan. Nah, sebenarnya sih sudah kelihatan di sini ada model page-nya ya. Model page-nya ini sudah merangkum faktor login dengan AFV-nya. Jadi untuk faktor login sendiri, seperti yang kita ketahui itu bahwa bagusnya adalah ketika faktor loadingnya itu melebihi 0,5. Bisa lihat bahwa faktor loadingnya di sini ada 1, 1, dan lain sebagainya. Ini adalah yang baik. Terus untuk AFV-nya itu sebaiknya itu harus melebihi 0,5. Jadi ada beberapa yang melebihi, ada yang enggak ya. Nah, ini untuk errornya lihat di sini. Oke, tadi untuk menggunakan Excel ya. Selanjutnya kita akan menggunakan RStudio untuk menghitung yang sama. Di sini pertama kita ganti ke R dulu. Ini R-nya. Bisa dilihat bahwa selanjutnya ini kita akan membuat sebuah model page juga. Model page itu kita buat dari modul seperti ini. Kita lihat bahwa datanya itu sudah mulai masuk ke sini. Kita pakai data contoh dia ini. Kita import data baru ya, sudah bersih ya. Import data set from Excel. Nah, kita browse to terus download. Terusnya ada data contoh ya yang sudah bersih. Ini data bersihnya. Ini adalah data yang kita gunakan, data contoh dia. Mau filenya seperti itu. Setelah kita memasukkan modelnya, ya kita sudah menspesifikasikan modelnya, bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita akan melakukan fitting datanya. Nah, di sini kita menggunakan modul Lava. Modul Lava itu sudah kita load, kita menggunakan pintar library seperti ini, terus kita tulis Lava. Karena di sini saya sudah mengloadnya, kita akan langsung aja masukin create garis seperti ini, ini dengan CFA. Terus di sini kita isi datanya. Di sini kan kita sudah buat tadi contoh ya, contoh ini. Kita sengaja tulis contoh, koma, datanya sama dengan data nomor filenya yang kita masukin ya. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita buat summary-nya. Terus kita tulis speed. Ini parameter pertama dan parameter kedua adalah standardize. Standardize right sama dengan true. Oke, ada salah tulisannya. Standar disaster. Oke, standar disaster ini. Oke, di sini sudah clear ya.
latent variabelnya, dan nilai-nilai yang harus kita cermati gitu. Jadi yang utama itu kita akan lihat di latent variabelnya. Oke, bisa dilihat di latent variabelnya itu ini adalah nilai dari ini adalah nilai dari CFA-nya ya. Dalam hal ini adalah composite reliability. Bisa dilihat bahwa composite reliability itu bagusnya ketika dia di atas 0,6. Jadi ada beberapa data yang di atas 0,6, ada yang enggak seperti PU ini, PU1, enggak itu PU3 enggak. Dan beberapa data yang enggak ada, cuma PU2 yang enggak lebih dari 0,6. Jadi itu adalah data yang kurang valid untuk kita gunakan. Oke, mungkin itu sudah menutup ya dari penugasan keempat ini, tugas bagian 4 ini. Ada beberapa variabel indikator yang valid, ada beberapa variabel yang tidak valid. Menggunakan confirmatory factor analysis ini, kita menggunakan AFV dan CR. Jadi kalau kita menggunakan CR tadi itu ada beberapa data juga yang tidak valid. Ketika CR-nya itu lebih dari di bawah 0,5 dan AFV itu di bawah 0,5 juga. Mungkin sekian dari presentasi demo modul pembelajaran SEM ini dengan menggunakan beberapa aplikasi mulai dari R Studio, Lisrael, PSPP, dan SPSS. Lebih sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.